Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejenak kita mendengarkan satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya bersedekah di pagi hari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Sayyidina Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yasbihul ibadu fihi, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi. Yaumin yasbihul ibadu fihi, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi. Illa malakani yang zilani, maka dua malaikat akan turun kepadanya. Jadi setiap orang ketika di pagi hari dua malaikat turun kepada dia. Apa yang dikatakan malaikat? Fayaqul ahaduhuma, yang dikatakan oleh malaikat yang pertama, malaikat pertama itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah pahala kepada orang yang meninfakkan hartanya. Kemudian wa yaqul akhar, malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah binasakanlah orang-orang yang bakhil. Dua malaikat ini sama-sama berdoa. Tapi malaikat yang pertama doa kebaikan bagi orang yang menginfakkan hartanya. Malaikat yang kedua berdoa keburukan, untuk kebinasaan bagi orang yang bakhil. Dari hadis ini menunjukkan bahwa orang yang ketika di pagi hari dia menyempatkan bersedekah, kalau nggak sempat pagi, pokoknya hari itu aja dia bersedekah, maka hari itu dia dapat doa kebaikan dari malaikat. Doa malaikat yang doa kebaikan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya. Maknanya
harta yang dia miliki tidak akan menimbulkan masalah-masalah dalam kehidupannya. Justru harta itu akan menjadikan keberkahan dalam kehidupannya karena dapat doa malaikat. Sedangkan doa malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Karena doa yang tidak ditolak diantaranya itu doanya malaikat. Sehingga kata para alim ulama, kita ini harus pinter-pinter mencari doanya orang yang selalu diijabah, yaitu doanya malaikat. Termasuk 4 rakaat sebelum asar itu dapat doa dari Nabi, ya, dari Nabi. Ya, Nabi dan malaikat itu doanya mustajabah. Ya, doa Nabi itu pernah, semoga Allah merahmati umatku yang melakukan 4 rakaat sebelum asar. Mananya orang yang istiqomah melakukan 4 rakaat, tapi cara mengerjakannya 2 rakaat, maka dia dapat doa dari Nabi berupa rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Jadi orang itu akan mendapatkan kasih sayang kalau orang itu istiqomah melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Karena itu dapat doa langsung dari Nabi. Sedangkan doa Nabi itu pasti diijabah. Begitu juga doanya malaikat. Doa malaikat itu makbul. Maka orang yang menyempatkan sedekah sebesar apapun yang dia infakkan, bahkan sekecil apapun yang dia infakkan, itu tetap layak mendapat doa dari malaikat. Ya, kehidupannya pasti akan barokah. Tapi kalau hari itu dia tidak menginfakkan, tidak mengeluarkan hartanya ya untuk membantu orang yang dalam keadaan kesusahan atau menginfakkan untuk agama, maka hari itu dia dapat doa keburukan dari malaikat. Kalau malaikat sudah mendoakan keburukan, ya supaya harta kita ini dibinasakan, maknanya ya kehidupan kita ini tidak akan barokah. Kita akan disusahkan oleh harta yang kita miliki. Tanda binasa itu apa? Salah satu kata para alim ulama, tanda binasa yaitu memiliki anak-anak yang nakal. Ya, kalau kita ini tidak menginfakkan harta kita sehingga kita dapat doa keburukan dari malaikat, yaitu doa kebinasaan, ya tentu dalam kehidupan kita yang ada selalu mendapatkan masalah-masalah dalam kehidupan. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia, dihantarkan kita ke dunia ini tujuannya untuk apa? Untuk menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Petugas. Khalifah itu namanya artinya petugas. Kita ini hidup di dunia sebenarnya dapat tugas dari Allah. Namanya tugas itu harus amanah. Karena kita sebagai petugas dikasih harta, itu hakikatnya harta siapa? Harta dari Allah. Karena itu hartanya Allah yang dititipkan kepada kita dan kita diamanahkan menjadi khalifah, maka digunakanlah sebaik mungkin. Kalau harta itu dari Allah, kita tidak menunaikan hak-haknya, maka harta itu akan mendatangkan masalah dalam kehidupan kita.
Maka ini kita harus pinter-pinter mencari doanya malaikat. Pokoknya kalau nggak sempat pagi, bagusnya pagi hari. Karena kenapa pagi hari? Karena mungkin kita ini siang hari mau mengadakan safar, perjalanan jauh. Tapi kalau kita ini pagi-pagi sudah dapat doa malaikat, insya Allah hari itu kita akan diselamatkan oleh Allah. Ya, kalau dia doanya apa itu menginfakkan hartanya, sedekahnya pada zuhur atau asar, ya kan dia belum dapat doa malaikat, belum dapat doa malaikat. Sedangkan di waktu siang sebelum zuhur dia mengadakan safar, khawatir di tengah perjalanan dia ditubruk. Nah, makanya dengan kita bersedekah di pagi hari itu sudah mendapat doa daripada malaikat. Dan dalam riwayat hadis yang lain termasuk manfaat daripada sedekah itu terhindar dari mati yang buruk, ditabrak, ya itu mati juga, tapi mati yang tidak nyaman, mati ditabrak. Coba mati ditabrak, terus matinya jatuh, siapa lagi mati ke tenggelam, mati tenggelam, ya mati kebakaran, ya yaitu mati syahid, tapi tidak sesahid seperti yang ada di Palestina, itu baru asli syahid. Adapun ya tenggelam, kebakaran itu derajat yang biasa, tapi itu udah termasuk mati syahid. Kalau ketabrak dilihat dulu, tabrak ini mati syahidnya dilihat dulu. Kalau kita membawa kendaraannya ngebut, nah ini namanya bunuh diri, ya Pak Firman. Bukan mati syahid, bunuh diri. Nah, bunuh diri. Ya kan udah tahu jalan macet kok dia ngebut, ketabrak, namanya bunuh diri. Cari mati itu orang. Nah, ini mati-mati buruk ini akan terhindar kalau orang itu menyempatkan setiap hari untuk bersedekah. Ya, ditambah lagi manfaat sedekah itu sendiri menjadikan harta kita barokah. Kalau harta kita barokah, dimakan istri jadi taat. Dimakan anak jadi taat. Ya, dimakan kerabat jadi taat. Itu namanya harta barokah. Makanya orang yang banyak hartanya kok tidak menginfakkan, tidak menolong orang-orang miskin, dan orang itu kan mendapatkan pahala dari harta yang dia sedekahkan sesuai dengan apa? Besarnya atau persenannya. Ya. Sesuai dengan persenannya. Kalau orang punya uang cuma 1 juta, kemudian dia infakkan 100.000, itu berarti 10% dia sudah infakkan, betul nggak? Kalau orang punya uang 100 juta, kemudian dia infakkan berapa juta? 500.000. Kalau orang punya uang 1 juta, dia infakkan 500.000, yaitu cuma berapa persen yang dia infakkan dari uang yang dia miliki 100 juta. Dengan orang yang cuma uang 1 juta, tapi dia menginfakkan berapa tadi? 100.000, itu sudah 10%.
Tapi orang yang 100 juta dia menginfakkan cuma 1 juta, itu baru 1%. Besaran mana? Besaran yang 100.000. Maka kata para alim ulama, bersedekahlah mumpung miskin. Kenapa mumpung miskin? Karena orang itu walaupun miskin, kalau dia bersedekah, ya itu pahalanya kadang lebih besar. Karena orang miskin kadang cuma uang punya 100.000, tapi dia infakkan 50.000. Padahal 50.000 itu dulu udah 50% dari harta yang dia miliki. Karena pahala orang itu mendapatkan pahala sedekah bukan banyaknya, bukan nominalnya ya, tapi persenannya. Jadi berapa harta yang dia tinggalkan, gitu maknanya. Berapa harta yang dia tinggalkan. Walaupun dia sedekahnya 100 juta, tapi yang di rumah masih triliunan, itu namanya kecil. Pahalanya kecil ketimbang orang yang bersedekah itu cuma 10.000, tapi dia hanya punya uang 100.000. Masya Allah. Makanya kata ulama tuh bersedekah tuh nggak menunggu harus kaya. Bahkan kalau orang miskin sedekah itu jarang diungkit-ungkit. Betul nggak? Orang miskin kalau sedekah itu jarang diungkit-ungkit. Kasih ada dia masukkan infak 10.000 ke Masjid As-Syukur, pernah nggak dia ungkit-ungkit? Enggak. 10.000, padahal uang dia cuma 100.000. Udah berapa persen? 10%, betul? Tapi ada orang tuh menginfakkan jutaan, puluhan juta. Padahal itu baru berapa persennya dari harta yang dia miliki, sampai miliaran bahkan triliunan. Tapi ya udah diomongin, wah itu udah saya bantu tuh, masjid mana tuh? Wah itu saya bantu 50 juta, yang sana saya bantu 100 juta. Ya padahal ya nggak ada apa-apanya, paling hanya berapa persen yang dia infakkan dari harta yang dia miliki. Makanya itulah kata para alim ulama, bersedekahlah mumpung miskin. Karena orang miskin tuh ya kalau dia infakkan biasanya tidak diomong-omongkan, biasanya ikhlas. Biasanya sudah tahu uang cuma 20.000, dia sudah nggak punya rokok, kemudian dia infakkan 10.000, tinggal 10.000, masya Allah. Akhirnya yang tadinya pengen beli rokok apa yang mahal loh? Rokok apa yang mahal? Nggak tahu saya itu. Akhirnya belinya rokok yang biasa, itu pun setengahnya, beli setengahnya. Tapi dia menginfakkan 10.000, pasti dia tidak akan mengungkit-ungkit. Orang miskin gitu, betul nggak? Tapi orang yang kadang menginfakkan puluhan juta bahkan ratusan juta, itu suka diomongin. Yaitu masjid itu tuh saya bantu tuh ya 100 juta. Coba bayangkan. Padahal dibandingkan dengan harta yang dia tinggalkan itu masih banyak. Makanya pernah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini, suatu saat Sayyidina Umar ini punya harta yang cukup banyak. Kemudian Sayyidina Umar ingin menginfakkan separuh daripada hartanya untuk agama. Kata Sayyidina Umar, kali ini saya bisa mengalahkan Sayyidina Abu Bakar. Kali ini saya bisa mengalahkan infaknya Sayyidina Abu Bakar. Karena saat itu Sayyidina Umar lagi punya uang banyak, dan separuh harta yang dimiliki Sayyidina Umar ingin diinfakkan untuk agama. Maka datanglah Sayyidina Umar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin menginfakkan separuh hartaku." Ya, ingin menginfakkan hartaku. Hartanya banyak.
Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Sayyidina Umar, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Yang aku tinggalkan harta untuk keluargaku separuh dari harta yang aku infakkan. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar membawa harta yang sangat sedikit, mau menginfakkan juga. Nah, Sayyidina Umar senyum. Sedikit. Aku nih yang menang hari ini nih. Kata dalam hati Sayyidina Umar, aku yang menang nih, karena aku telah menginfakkan harta yang banyak. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar itu membawa harta yang dikit. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku infakkan hartaku ini untuk agama. Kata baginda Nabi, berapa harta yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawab Sayyidina Abu Bakar, yang aku tinggalkan harta untuk keluargaku hanya Allah dan Rasulnya. Hanya Allah dan Rasulnya. Berarti walaupun sedikit itu hartanya diinfakkan semua untuk agama, keluarganya tidak disisakan. Disitulah Sayyidina Umar langsung, memang saya tidak bisa mengalahkan kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Walaupun sedikit yang diinfakkan, tapi yang ditinggal untuk keluarga nggak ada. Masya Allah, betul-betul untuk agama semua. Ini sifatnya Sayyidina Abu Bakar. Kita jangan tiru, nggak kuat. Dapat uang 500.000, ya, pulang ke rumah dia bilang kepada istri, wah istriku, bagaimana 500.000 ini kita kasihkan kepada fakir miskin. Ya, kalau istrinya ridho nggak apa-apa. Kalau istrinya nggak ridho, ini jadi dosa. Karena menginfakkan harta kepada istri dan anak itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ini kalau istrinya ridho. Maka Sayyidina Abu Bakar itu beda. Karena Sayyidina Abu Bakar itu memang istri dan anak-anaknya orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah. Ya, karena berani berlapar-lapar hari itu, karena ya Nabi dan sahabat itu rata-rata sehari kenyang, sehari lapar. Walaupun harta itu ada, tapi kalau jatahnya hari itu ingin lapar, maka hari itu dia infakkan. Ini sifatnya para sahabat. Jadi lebih senang sehari kenyang, sehari lapar. Kalau pas hari ini kenyang, besoknya lapar, ternyata begitu lapar ada jatah harta yang banyak, dia punya harta yang banyak, langsung hari itu tetap diinfakkan semua. Masya Allah. Makanya ya wajar ya kalau sahabat tuh orang-orang yang telah dijamin masuk surga. Nah, kita ini tinggal ya semampu kita. Ya, kalau kita mau ngamalkan semampu kita. Ya, paling tidak nih harta yang kita miliki keluarkan. Kita keluarkan. Jangan sampai kita tidak menginfakkan harta yang kita miliki, karena harta itu tidak akan barokah. Maka termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kana limislu Uhudin jahaban." Andaikan aku nih mempunyai emas sebesar gunung Uhud. Karena memang Nabi itu pernah ditawarin ya. Nabi itu pernah ditawarin emas sebesar gunung Uhud. Kalau yang nawarin Allah berarti halal bukan 100%. 1000%. Karena yang nawarin Allah sendiri. Betul nggak? Makanya Nabi itu pernah ditawarin emas sebesar gunung Uhud. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau kana limislu Uhudin jahaban." Andaikan aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, la sarrani alla yamurra alayya salasu layali. Sungguh aku gembira
apabila ia tidak berada di sisiku selama 3 malam. Masya Allah. Jadi gembiranya Nabi itu kalau punya harta sebelum 3 hari sudah habis, walaupun harta itu sebanyak gunung Uhud. Masya Allah. Ya, layalin. Jadi akan bergembira sebelum 3 hari itu sudah habis. Wa indi minhu syai'un ila syai'un ursiduhu lidaini, kecuali yang aku sediakan untuk membayar utang. Nah, ya, dia lebih dari 3 hari itu masih ada, tapi lebihnya itu hanya untuk membayar utang, karena membayar utang itu hukumnya wajib. Ini Nabi memberikan pelajaran bagi kita bahwa harta yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah lebih dari 3 hari, tidak pernah lebih dari 3 hari. Pokoknya sebelum 3 hari itu sudah habis, dibagi-bagikan, kecuali harta yang untuk membayar utang. Nabi menyisihkan, karena Nabi itu ya sering utang ya. Nabi itu sering utang, tapi bukan untuk keperluan pribadi, tapi untuk menjamu tamu. Karena yang biasa disuruh utang itu sahabat bernama Sayyidina Bilal. Ya, Sayyidina Bilal. Kalau ada tamu datang kepada Nabi, maka Nabi perintahkan Sayyidina Bilal untuk meminjam uang ke sahabat yang lain. Coba bayangkan akhlaknya Nabi, minjam duit ke orang lain itu hanya untuk menjamu tamu. Masya Allah. Bukan untuk keperluan pribadi ya, bukan untuk keperluan pribadi. Pinjam duit nih buat apa? Beli rokok. Beli rokok. Masya Allah. Pinjam duit beli apa? Kopi. Nah, kalau gorengan gimana? Ya nggak apa-apa, asalkan utangnya itu dibayar. Insyaallah ya. Ini akhlaknya ya, atau kedermawanannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan beliau memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka beliau akan bergembira kalau emas itu ya tidak sampai 3 malam di rumahku. Masya Allah. Kalau kita nih jangankan 1 gunung Uhud ya, emas sebesar jempol, wah itu bisa bertahun-tahun baru habis. Kalau Nabi itu ya tetap akan dibagi-bagikan. Tapi anehnya coba, nanti datang lagi sama sahabat-sahabat yang lain seperti Sayyidina Ja'far. Itu banyak orang yang menitipkan, mengamanakan hartanya kepada Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Ja'far, boleh kamu menitip barang kepadaku, uang kepadaku, tapi dengan syarat uang itu boleh saya pakai. Siap, nggak apa-apa, pakai aja. Tapi nanti kalau sudah waktunya saya ambil harus ada, gitu aja. Sama Sayyidina Ja'far itu bukan dipakai untuk kepentingan pribadi, tapi untuk menolong orang lain. Masya Allah. Ini puncak-puncaknya akhlak tuh di sini ya. Ya, memikirkan orang lain. Hablum minallah, hablum minanas. Makanya orang tuh kalau hubungan dengan Allah tuh baik, pasti dia peduli dengan siapa? Makhluk-makhluknya Allah. Khususnya manusia, lebih khusus kepada orang beriman. Maka ini mudah-mudahan ya hadis yang baru saja kita dengar, niat kita untuk mengamalkannya, insyaallah. Ya pokoknya setiap hari berapa aja, entah itu 1000, ya syukur-syukurnya 100.000. Yang penting menyempatkan saja dalam sehari itu kita menginfakkan harta, walaupun cuma hanya 1000, supaya kita dapat
doa kebaikan dari malaikat. Tapi kalau kita tidak menginfakkan hari itu, dapat doa keburukan dari malaikat. Namanya doa kebaikan ini akhirnya langgeng. Maka kalau kita lihat orang-orang yang pelit ya, yang banyak hartanya, itu coba ya, jarang orang banyak duit itu anaknya soleh, itu jarang. Cari aja orang yang banyak hartanya kemudian anaknya mau ngaji. Coba cari, ketemu nggak? Ada tapi jarang. Ya, orang yang banyak duit yang anaknya itu soleh, rajin ke masjid, ya, rajin puasa sunnah, mau ngaji, ya, mau belajar Al-Quran, itu jarang, sangat-sangat jarang. Kenapa? Yaitu karena hartanya kurang barokah. Harta itu kalau kurang barokah, yang memakannya itu jadi untuk taat itu susah. Tapi kalau harta itu barokah, begitu dia makan seketika langsung semangat dalam ibadah. Karena pernah di zaman baginda Nabi Muhammad SAW ada seorang wanita yang hari-hari ngoceh terus, ngomong terus, cerewet. Jadi wanita ngoceh cerewet di zaman Nabi sudah ada. Kalau zaman sekarang banyak lah itu, banyak ya. Betul. Kalau zaman sekarang banyak. Jadi wanita ngoceh di zaman Nabi itu sudah ada. Kalau zaman sekarang banyak. Masya Allah. Nah, wanita yang kerjanya ngoceh aja, nggak ke suami, nggak ke anak, nggak ke tetangga, itu sama Nabi dikasih sesuap makan, ya, sesuap makan. Karena makanan itu dari baginda Nabi makanan barokah. Begitu wanita yang ngoceh terus, seketika langsung diem. Langsung diem. Jadi wanita yang taat kepada Allah. Ini hebatnya makanan itu barokah, ya, yang memakannya itu jadi taat. Masya Allah. Kenapa coba? Ya karena Nabi itu ya suka infak. Bayangkan, andaikan punya harta emas sebesar gunung Uhud pun beliau akan bergembira kalau harta itu sudah habis sebelum 3 malam. Kalau kita andaikan dapat uang 1 miliar, kira-kira berapa hari itu? Uang berapa hari? Wah, belum dibagikan ke orang lain, belum mikir tuh. Belum mikir ya, mau bangun kontrakan, mau beli mobil, buat modal, mau alasannya mau umroh. Jangan, ya, orang lain belum dipikirkan. Masya Allah. Ini makanya ya wajar ya kalau Nabi dan para sahabat tuh Allah jadikan dunia tuh tunduk di bawah telapak kakinya. Karena memang apa yang dia miliki itu langsung diinfakkan untuk agama. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat yang terkenal kaya, itu kalau dapat keuntungan banyak, hartanya menumpuk di rumah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu menangis. Nangis bukan karena sedih, ya, menangis bukan karena istilahnya banyak hartanya, tapi menangis karena hartanya belum dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Makanya istrinya pun datang, ya, menghibur suaminya. Wahai suamiku, engkau nggak perlu menangis karena nama-nama fakir miskin udah saya catat, ini bagiannya ini. Maka betul hari itu hartanya dibagikan semua. Begitu habis, Sayyidina Abdurrahman langsung bergembira. Tapi nanti datang lagi, tulisannya kaya, ya, walaupun hartanya dihabiskan ya tetap kaya. Tapi orang memang tuliskannya miskin, walaupun diirit-irit ya tetap miskin. Coba orang yang pelit tuh, mana gitu-gitu aja, ya, hartanya ya gitu-gitu aja. Paling tidak ya walaupun dia meninggalkan banyak harta, ya yang menikmati hanya siapa?
anak dan istrinya. Yang menikmati hanya anak dan istrinya. Maka kita ini ya Masya Allah, jangan sampai tertipu oleh dunia. Kalaupun kita ada harta, berbagilah, walaupun ya itu hanya cuma 1000, supaya kita dapat doa kebaikan dari malaikat. Tapi kalau kita pelit, dapat doa keburukan daripada malaikat. Kalau sudah dapat doa keburukan, ya udah, istri jadi rewel, anak rewel, ya Masya Allah, karena nggak barokah. Maka mudah-mudahan setelah kita mendengarkan hadis tentang pentingnya untuk menginfakkan harta kita niat untuk mengamalkannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.